Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Fight Again FIO 3 tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang polisi yang niatnya mau menggelar pesta pernikahan di pulau tropis, malah harus berurusan dengan kelompok penculik anak. Sanggupkah dia menyelamatkan korban sekaligus menggelar acara pernikahan pada waktu yang sudah ditentukan? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Cerita diawali dengan situasi menegangkan ketika seorang suami menyandra istrinya sendiri menggunakan pisau. Para tetangga yang selama ini menghina dia sebagai pekerja lepas tidak tahu malu membuat mental si suami hancur sampai-sampai mengancam akan bunuh dengan mengajak serta istrinya. Hingga tak lama datang seorang polisi yang tiada lain adalah Li, langsung meringkus si suami tanpa bertele-tele. Selesai mengamankan pria itu, Li mengajukan cuti pada atasannya bernama Chow karena ibu kandung dari sang istri alias ibu mertua Li ingin menggelar pesta pernikahan, mengingat Li sudah 2 tahun menikah tanpa pernah menggelar resepsi. Singkat cerita, Li sudah berada di dalam pesawat dan berkenalan dengan seorang bocah perempuan bernama Sin Sin yang terbang sendirian untuk memberi kejutan pada kakeknya karena kedua orang tua Sin Sin terlalu sibuk mengurus masalah pekerjaan. Di tengah perjalanan, Li yang ternyata takut ketinggian pun mulai gelisah. Terlihat dari tubuhnya berkeringat. Sin Sin yang melihat hal itu justru bertingkah seperti orang dewasa dengan menyarankan Li agar menghabiskan minumannya dalam satu tegukan, lalu memamerkan mainan kesayangannya yang dapat menyala ketika mendengar kalimat tertentu. Setibanya di bandara tujuan, Li diminta agar menambahkan nomor kontak Sin Sin dengan alasan nanti ingin diundang ke acara pernikahannya. Dan karena Li berniat akan mengantar Sin Sin ke lokasi tujuan, ia yang ingin buang air kecil dan izin ke toilet sebentar pun malah mendapati ada yang kecopetan sehingga... Meski Li berhasil memojokkannya, si pencopet ternyata tidak sendirian karena ada rekannya yang sudah menunggu di area parkiran. Tanpa ada takut-takutnya, Li merekam wajah mereka satu persatu untuk dijadikan sebagai barang bukti sampai akhirnya... Selesai dengan ketegangan barusan, Li yang awalnya berniat mengantar Sin Sin ke rumah kakeknya pun malah mendapat telepon dari kantor polisi yang memberi kabar bahwa ibu mertua Li ditahan karena terlibat pertengkaran. Sehingga demi membereskan masalah beliau, ia terpaksa mengurungkan niat untuk mengantar Sin Sin dan berpesan pada supir taksi agar memastikan keselamatannya. Ia bernama Wang, ibu mertua Li yang dikenal galak dan suka main tangan. Ia yang terlibat perkelahian dengan customer yang tidak mau bayar jasanya selaku pembawa acara pemakaman, malah dimintai ganti rugi termasuk biaya tambahan untuk mengganti pakaian si customer yang telah dengan sengaja Wang sobek. Selesai mengurus kasus ibu mertuanya, Li berpapasan dengan teman lamanya bernama Biao yang juga merupakan seorang polisi. Mengetahui reputasi Li selaku polisi yang dikenal brutal, Biao langsung memberikan ceramah singkat soal zaman yang sudah berubah, di mana seorang polisi harus mengurangi kekerasan dan menegakkan hukum secara beradab. Sementara itu di tempat lain, supir taksi yang membawa Sin Sin mengalami kecelakaan kecil yang mana imbasnya Sin Sin harus mencari taksi lain. Saat kembali melanjutkan perjalanan itulah si supir yang bernama Zhu Yong tiba-tiba melipir ke area sepi dan meninggalkannya sendirian di dalam mobil.
Curiga ada yang janggal, Sin pun berusaha menghubungi Lee melalui telepon namun sayangnya tak kunjung diangkat. Hingga tak lama, ia dikejutkan oleh kemunculan seorang pria yang sudah ada di samping mobil dan sempat memberi perlawanan. Sin akhirnya tak sadarkan diri setelah seorang wanita bernama Bing membiusnya. Demi menghindari kecurigaan, Bing juga mengirimkan pesan pada Lee melalui ponsel milik Sin untuk mengabarkan bahwa bocah ini sudah sampai ke rumah sang kakek. Tanpa menaruh curiga, Lee yang mendapat pesan itu pun merasa tenang dan lekas melanjutkan urusan dengan sang ibu mertua, yaitu soal menggelar acara pernikahan, di mana Lee dipertemukan dengan teman-teman ibu mertuanya yang langsung heboh membahas terkait masalah tersebut. 彩排这个事儿啊非常重要，他完成不了，他不会彩排。我不比你强啊！你比我强什么玩意儿？你啥都。 Dan ya, setelah sempat terjadi ketegangan karena berbeda pendapat, uang langsung pada intinya di mana ia ingin menggelar pesta pernikahan yang amat mewah. Mendengar hal itu, Lee yang menyarankan beliau untuk jangan berlebihan pun malah membuat ibu mertuanya merasa tertantang dan memutuskan untuk menaikkan level pesta jadi 2 kali lebih mewah. 我觉得咱们各项流程档次再升2个档。好。 Selesai melakukan sesi foto prewedding seorang Gary, Lee mendapat telepon dari Biao yang mengabarkan soal hilangnya Sin. Mendengar hal itu, Lee yang jelas kepikiran karena Sin hilang tepat setelah lepas dari pengawasannya pun memutuskan untuk tidak tinggal diam dan langsung pergi ke kantor polisi. 啥情况？那啥情况也不能跟你说呀，这点规矩你还不明白吗？ Setibanya di kantor, Lee yang awalnya tidak diizinkan ikut campur karena ini bukan wilayah tugasnya pun diperbolehkan untuk ikut andil dalam memeriksa rekaman CCTV karena Biao tak tega melihatnya duduk di luar. Di tengah kesibukannya itu, Lee masih harus meladeni video call dari ibu mertuanya yang sekedar ingin memastikan pilihan gaun untuk acara pernikahan. Segala berhasil melacak mobil yang dicurigai sebagai taksi yang membawa Sin. Biao dan tim pun langsung meluncur ke lokasi di mana Lee diminta agar tetap menunggu saja di dalam mobil. Tak butuh waktu lama, Biao CS akhirnya menemukan keberadaan Zuyong dan ya, aksi kejar-kejaran pun berakhir di atap sebuah gedung di mana Biao langsung menginterogasi Zuyong soal di mana keberadaan Sin. Namun tak lama, datang sekelompok pria yang ingin menagih utang pada Zuyong di mana mereka sama sekali tidak percaya bahwa Biao CS merupakan polisi yang sedang bertugas. Memanfaatkan situasi ricuh tersebut, Zuyong diam-diam menyelinap untuk melarikan diri, tetapi pada akhirnya keributan pun terjadi di mana Lee harus menghadapi para penagih utang tersebut. Biao yang waktu itu sempat ceramah soal penegakan keadilan, mau tidak mau harus ikut membantu Lee, meski sebenarnya Lee seorang diri saja sudah cukup untuk mengatasi masalah ini. Setelah melakukan pemeriksaan, Biao tidak mendapat petunjuk apapun dari Zuyong, sedangkan kelompok penagih hutang tadi murni tidak ada kaitannya dalam kasus ini. Dan di kantor kepolisian itu, Lee tak sengaja melihat kakek Sin menangis histeris karena mengkhawatirkan keselamatan cucunya itu. Sepulangnya ke rumah, Lee langsung mendapat pertanyaan dari ibu mertuanya soal grup band mana yang akan disewa untuk tampil di acara pernikahan, di mana Lee dengan percaya dirinya menjawab bahwa ia memiliki seorang kenalan yang siap tampil tanpa pungutan biaya. Tapi sebelum itu, si kenalan ingin Lee mencari keberadaan Zuyong yang katanya punya utang pada grup band tersebut. 确实在我这儿干过一段时间，主角不老实，让我给开。后来干啥去了？
Tanpa menceritakan masalah sebenarnya, alasan Lee berbohong adalah untuk memanfaatkan jaringan pergaulan ibu mertuanya yang hampir mengenal semua orang di kota itu. Setelah cukup lama berkeliling menemui orang-orang yang mengenal Zuyong, mereka akhirnya mendapat informasi jika pria itu suka menghabiskan waktu di sebuah klub malam. 水手你都不知道，大厂子，他们那个老板糖葫芦，糖葫芦。 Mendengar bahwa klub malam yang dimaksud adalah milik seorang pria bernama Tang Hulu, Wang pun langsung bersemangat karena ternyata kenal dengan sosok tersebut. Setibanya mereka di lokasi tujuan, suasana klub seketika hening ketika Wang dengan lantang meneriakkan nama Tang Hulu selaku orang yang sedang dicari. 王姨，你找我有事啊？人咋胖成这样啊？加号了？你小时候可瘦了，我经常抱你，动不动就尿为手。哎，你记不记得那年？ Karena merasa telah dipermalukan, Tang Hulu yang kesal pun meminta anak buahnya agar mengusir Wang. Menyadari hal itu, Lee segera menarik ibu mertuanya ke belakang dan belum sempat mengatakan alasannya datang, ia terpaksa harus menghadapi puluhan anak buah Tang Hulu seorang diri dan keributan pun terhenti karena pihak kepolisian datang. Tang Hulu yang diinterogasi mengaku dirinya tidak kenal dengan Zuyong, namun dari sana Lee menemukan titik terang bahwa beberapa hari lalu seorang penjaga dermaga meloloskan kendaraan berplat palsu, bahkan menunjukkan video aktivitas mencurigakan untuk sebagai bukti. 海水那么冷，那个娃儿肯定是完了。 Karena rekaman itu memperlihatkan seorang bocah nekat menceburkan diri ke laut demi kabur, Lee yang curiga itu adalah Sin meyakini bahwa gadis itu masih hidup dan lekas meminta izin pada ibu mertuanya untuk menunda acara pernikahan. Dan untungnya beliau tidak keberatan akan permintaan tersebut. 婚礼我其实挺想办的，但这事儿我真放不下。你再给我几天时间行不？没事。 Singkat cerita, permohonan investigasi gabungan Lee akhirnya disetujui. Bahkan Chow dan rekannya yang bernama, kita panggil saja Yuli, datang untuk membantu. Menurut informasi dari kepolisian setempat, Zuyong biasa mengambil pekerjaan kotor dari seorang wanita yang tiada lain adalah Bing dan memutuskan pergi ke sebuah klub malam tempat wanita itu biasa nongkrong. 他叫赵冰冰，身边一共2个同伙。 Karena polisi lokal beresiko dikenali, Lee CS yang menyamar sebagai pengunjung pun berhasil menemukan keberadaan Bing beserta kedua rekannya dan melihat Bing berusaha kabur, Yuli dengan cepat masuk ke tengah-tengah kerumunan dan inilah yang dia lakukan. Setelah ketiganya berhasil diringkus, Lee CS langsung menginterogasi komplotan itu dengan cara klasik, yaitu siapa yang bicara duluan akan diberi keringanan sehingga 算了，不聊了，换个人。哪个小孩？ rekan Bing yang mau buka mulut pun mengaku telah mengumpulkan sekitar 5 orang anak, namun dari kelima anak itu ada satu bocah yang sangat sulit diatur dan berhasil meloloskan diri. Alhasil diketahuilah bahwa pada saat di dermaga, Sin memimpin pemberontakan kecil bersama anak-anak korban penculikan lain, di mana saat yang lain berhasil ditangkap, Sin memilih lompat ke dalam laut yang gelap. Pada malam itu, Sin ternyata berhasil selamat dengan cara berenang ke tepian lalu meminta tolong pada seorang ibu penjual buah bernama Madam untuk menghubungi polisi. Tanpa mengetahui identitas wanita yang dia mintai tolong, Sin yang mengira dirinya akan diselamatkan pun telah melakukan kesalahan karena Madam merupakan bagian dari komplotan penculik sehingga
Dari kesaksian Bing yang pernah diam-diam membuntuti kegiatan Madam, terungkap jika Madam dan suaminya adalah penadah yang suka mencuci otak para gelandangan untuk dijadikan pemasok. Sepengetahuannya, Madam juga memiliki banyak klien yang biasa mengirim korban penculikan ke luar negeri. 陈这两口子，赵冰冰一伙人贩子的上线，他们利用洗脑的方式聚集了一群社会闲杂，为他们提供货源。 Sesuai informasi yang didapat, Lee dan tim kepolisian langsung berangkat ke sebuah perumahan terbengkalai yang diyakini sebagai markas Madam. Berlokasi di salah satu rumah, Lee yang menemukan tumpukan baju anak-anak tergeletak pun curiga bahwa korban penculikan ada di rumah ini dan... Ya, karena Lee harus menghadapi Madam serta suaminya, ia pun cukup dibuat kewalahan karena mereka sama-sama lincah dalam bertarung dan... Dalam posisi terdesak itulah, Lee berhasil selamat setelah salah seorang polisi menodongkan senjata ke arah Madam yang hendak menghabisinya. Sementara si suami berhasil diamankan, Madam yang berniat kabur dicegat oleh salah seorang polisi yang berjaga di depan gerbang rumah, tetapi... Dan ya, Madam pun berhasil lolos berkat kemunculan rekannya bernama kita panggil saja Aceng yang selama ini jadi penadah bisnis gelapnya. Masih di perumahan yang sama, pihak kepolisian menemukan ada sekitar 13 anak korban penculikan. Namun sayangnya, Sin Sin tidak ada bersama mereka. 大华昏迷前一直念叨，撞他的人说广东话，也许就是秦姐的上线。 Keesokan harinya Lee mendapat kabar dari Tang Hulu yang kini berbalik jadi informan bahwa tepat malam ini Madam akan melakukan transaksi dengan komplotan dari luar negeri. Namun karena lokasi transaksinya dipecah, tim kepolisian mau tidak mau harus berpencar untuk menangkap Madam dan menyelamatkan para korban. 没时间猜了，他们很警惕，地点分散，我们分开行动。行。 Singkat cerita, malam pun tiba. Madam yang menemui si pembeli untuk melangsungkan transaksi, ia membawa serta Sin Sin bersamanya yang entah karena apa, saat penyerahan uang akan dilakukan, si pembeli yang mendapat kabar bahwa truk Madam kosong pun menyadari bahwa dirinya sedang dipermainkan sehingga... Selesai menghabisi si pembeli serta bawahannya, Madam yang sempat tertembak di bagian perut segera pergi meninggalkan lokasi dengan masih membawa serta Sin Sin. Di waktu yang sama, Lee akhirnya mengetahui alasan Madam seolah melindungi Sin Sin bahwa Madam merupakan imigran gelap dan pernah kehilangan anak akibat sebuah tragedi kecelakaan dan Sin Sin memiliki kemiripan dengan anak yang meninggal tersebut. Sambil menahan rasa sakit, Madam pergi menuju lapak jualannya di sekitar pasar untuk meredakan rasa sakit menggunakan es batu. Hingga tak lama, ibu mertua yang terlihat baru pulang ngerumpi bersama geng emak-emak pun secara kebetulan melihat Sin Sin ada di dalam mobil dan tanpa pikir panjang segera memberitahukannya kepada Lee. Tak ingin kehilangan jejak, Wang bahkan sampai nekat mengikuti mobil Madam dari belakang sambil teleponan dengan Lee. Namun di tengah aksi kejar-kejaran yang masih berlangsung, beliau justru malah mengalami kecelakaan kecil yang membuat motornya mogok dan tidak bisa melanjutkan pengejaran. Meski ibu mertuanya kehilangan jejak, Lee yang menyusul dari belakang pun berhasil menemukan mobil Madam yang hendak memasuki kawasan dermaga. Namun saat Lee akan turun untuk memeriksa, datang mobil lain yang melaju kencang ke arahnya sehingga... Tak lama setelah Madam pergi, Biao yang datang menyusul dengan sepeda motor pun langsung menghajar si pengendara mobil tersebut yang notabene masih rekan si Madam. Dan karena tidak ingin kehilangan jejak, Lee mempercayakan situasi di sana pada Biao, sedangkan dia sendiri akan melanjutkan pengejaran.
Berlokasi di sebuah pulau, Madam rupanya menemui Aceng untuk meminta bantuannya, yaitu mengantarkan dia dan Sinsin ke luar negeri. Namun akibat dari luka tembak sebelumnya, Madam akhirnya tak sadarkan diri, sehingga Aceng segera menyuruh anak buahnya agar mengobati wanita tersebut. Tepat ketika Madam masih sedang diobati, Li akhirnya tiba di pulau itu dan mulai bertanya-tanya pada nelayan yang ada di sana. Namun bukannya mendapat jawaban, Li malah diserang oleh kedua nelayan tersebut yang memang sudah jadi anak buah Aceng sehingga... Dan ya, keributan pun terjadi di dermaga. Li benar-benar kewalahan dalam menghadapi mereka. Namun meski kedua kakinya telah diikat, Li kembali bangkit untuk membalikan keadaan dan... Setelah tali yang mengikat kedua kakinya dilepaskan, disitulah Li kembali memberuta sampai akhirnya... Beres menumbangkan kedua nelayan itu, Li langsung menghampiri Aceng untuk menyelamatkan Sinsin. Di luar prediksinya, Aceng yang ternyata menguasai teknik bertarung kelas atas pun membuat Li kesulitan dalam menghadapinya dan... Meski Aceng awalnya mendominasi pertarungan, Li perlahan mulai membalikan keadaan sampai akhirnya... Tersisa satu masalah, yaitu Madam tidak ingin menyerahkan Sinsin. Li dengan cepat memberi kode agar Sinsin mengucapkan kalimat untuk menyalakan mainannya dan... Sempat putus asa karena mengira Li tidak selamat, Sinsin akhirnya bisa bernapas lega ketika melihat Li keluar hidup-hidup. Dalam perjalanan menuju dermaga itulah, Li yang ternyata juga suka mabuk perjalanan air pun sampai mengeluarkan angin lencak bekas makannya kemarin. Terakhir kita akan melihat Li yang melangsungkan acara pernikahan di luar konsep yang kala itu dibahas dalam rapat. Ibu mertua yang katanya bisa diandalkan pun malah lupa mengecek ramalan cuaca sehingga apa yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari hancur oleh angin badai. Namun pesta tetap dilanjutkan dengan penuh kebahagiaan. Tamat, ending yang cukup menghangatkan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, es kelapa rasa knalpot. Cuau, cuau.